Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melanjutkan kembali pertemuan perkuliahan untuk kasus komposit. Kemarin sebelumnya sudah kita selesaikan beberapa properti yang kita butuhkan untuk menghitung komposit gitu ya. Jadi kita sudah hitung target akhirnya itu sampai inersia dan modulus penampang itu sudah kita hitung. Jadi kalau dari data ini kita sudah sampai bagian ini ya, modulus penampangnya sudah kita peroleh. Sekarang itu baru awalannya saja, karena itu belum apa-apa dibandingkan keseluruhan perhitungan komposit. Jadi desain atau perencanaan komposit ini belum apa-apanya, ini baru surface-nya saja, data awal yang harus memang kita hitung sebelum kita melakukan desain. Jika ini sudah diperoleh, maka kita bisa melanjutkan proses desain atau proses perhitungan untuk komposit itu sendiri. Dalam kasus ini saya memberikan contoh untuk dua sistem ya. Jadi komposit seperti yang diketahui ada sistem yang tidak menggunakan perancah atau onshore, kemudian yang satu lagi sistem yang menggunakan perancah. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menghitung tegangan pada kasus komposit jika sistem yang digunakan adalah sistem tanpa perancah. Jadi onshore ini tanpa perancah, kemudian shore itu menggunakan perancah. Mungkin teman-teman juga sudah bisa membayangkan gitu ya yang disebut dengan perancah itu seperti apa. Oke, jadi sederhananya perancah itu ya berarti diberikan tambahan. Jadi kalau ini baloknya, ini balok kompositnya begitu ya, panjangnya kemarin 4.500. Kemudian kita memilih untuk menggunakan sistem dengan perancah atau tanpa perancah, berarti kita akan memberikan tambahan peletakan kalau kita memilih menggunakan sistem yang dengan perancah. Kalau tanpa perancah berarti ya sudah tumpuannya hanya bergantung pada dua tumpuan yang ada di akhir gitu ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi perkuatan, tidak perlu kita tambahkan lagi topangan gitu. Nah, kalau kita memilih menggunakan sistem yang short system, maka kita harus menambahkan topangan gitu kan di antara dua tumpuan ini, di antara jepit dan antara sendi dan roll ini kita harus tambahkan. Misalnya mau diletakkan di sini 1 buah atau mungkin 2 buah gitu ya, dalam jarak-jarak tertentu kita tambahkan, itu diizinkan. Jadi misalnya kita punya bentang yang panjang banget, misalnya 12 meter gitu ya, lalu kita tidak yakin jika hanya bergantung kepada peletakan di ujung-ujung ini saja, maka kita diperbolehkan untuk menambahkan perkuatan topangan gitu ya, perkuatan tambahan di antara dua support ini. Jumlahnya berapa ya silakan. Konsekuensi dari menambahkan topangan ini itu berarti nanti sistemnya jadi statis tak tentu. Jadi kalau awalnya hanya begini saja, sederhana ya, teman-teman bisa menghitung diagram momennya dengan mudah gitu kan, gampang. Nah, saat kita menggunakan, jadi ini sistem yang onshore, kalau menggunakan sistem yang short gitu ya, maka udah ketahuan, misalnya kita tambahkan 1 aja gitu ya, tambahan di tengah misalnya, ini adalah peletakan tambahannya, maka diagram momennya kan otomatis langsung berubah, ada bagian yang negatif kayak gini ya, yang awalnya kalau tidak menggunakan perancah itu semuanya dalam area momen positif, karena kita tambahkan topangan berupa perancah 1 aja, ini sudah merubah diagram momen drastis. Maka nanti nilai tegangan itu akan jauh berbeda antara sistem yang tidak menggunakan perancah dengan sistem yang menggunakan perancah. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, menggunakan sistem yang tanpa perancah dan sistem yang tidak menggunakan perancah. Namun sebelumnya kita harus hitung dulu kebutuhan beban, karena ada kaitannya dengan diagram momen, berarti kan kita harus hitung beban ya, Q-nya berapa. Nah, perlu dipahami bahwa sistem komposit itu kan terdiri dari 2 tahap ya. Jadi awalnya kan hanya
profil bajanya saja, kemudian dicor dengan beton. Pada saat dicor itu kan dalam keadaan basah, maka yang bekerja itu hanya profil bajanya saja. Jadi sederhananya gambarannya itu pada tahap 1 ini kondisi betonnya masih basah, maka pada saat kita punya profil baja kemudian atasnya dicor dengan beton gitu, ini kita cor dengan beton ya. Pada saat betonnya masih basah ini dia tidak punya kemampuan untuk menahan beban, jadi yang bekerja itu ya hanya profil bajanya saja, dia bekerja sendirian untuk menahan beban. Jadi pada tahap 1 itu belum komposit karena betonnya masih basah, tidak punya kemampuan menahan beban. Pada tahap 2 ketika betonnya sudah kering ya, nah ini baru sistem kompositnya bekerja. Jadi misalnya begini hasil akhirnya sudah kering. Nah keseluruhannya ini menjadi sebuah struktur komposit. Pada tahap 1 belum ya, pada tahap 1 hanya seperti kita menghitung profil baja kemudian atasnya dibebani oleh beton. Maka pada saat kita melis beban itu juga akan ada perbedaan yang signifikan antara beban di tahap 1 dan beban di tahap 2. Teman-teman ini udah bisa menyimpulkan sendiri ya. Pada tahap 1 beton basah itu jadi beban, sedangkan pada tahap 2 beton itu bukan beban melainkan sebuah komponen struktur. Jadi ini dia nanti akan masuk sebagai berat sendiri ya, beban juga memang, cuman dia tidak dianggap sebagai beban luar. Sedangkan di tahap 2 ini beban luarnya itu utamanya adalah dari live load. Beban sendirinya ya nanti akan dimasukkan, tapi kan beton basah dengan beton kering yang di tahap 1 beton basah dia tidak punya kontribusi sama sekali dalam menahan beban, sedangkan setelah kering barulah dia bisa berkontribusi. Oke, jadi pada saat kita listing beban di sini ini mesti hati-hati ya. Yang saya tampilkan di handout saya ini kebetulan sederhana saja, saya tidak membuatnya menjadi lebih detail gitu ya, tapi nanti teman-teman pada saat melakukan perencanaan yang sebenarnya mohon list bebannya itu didetilkan. Jadi untuk kasus ini saya menganggap bahwa pada tahap 1 beban yang bekerja itu adalah hanya beban konstruksi saja, hanya akibat proses konstruksinya. Jadi di sini saya isi sebagai ini ya, di tahap 1 ini isinya berupa berat sendiri profil baja, kemudian berat beton basah, kemudian ada berat formwork. Kalau mau ditambah yang lainnya ya misalnya alat, kemudian orang, itu silakan. Jadi di sini saya listingnya tidak terlalu detail. Kemudian di tahap 2 nanti, di tahap 2 itu saya hanya menghitung bebannya berdasarkan beban hidup saja. Kan idealnya ada beban mati juga ya, itu silakan dimasukkan. Jadi mungkin nanti akan ada tambahan dari beban konstruksi di tahap 1 bersama dengan tahap 2 itu yang jauh lebih detail dan benar gitu. Yang dilakukan di perhitungan saya ini hanya contoh saja. Jadi di tahap 1 saya hanya memperhitungkan beban konstruksi, di tahap 2 itu saya hanya menggunakan beban dari beban hidup saja. Dalam hal ini besarnya 550 kg per meter persegi. Oke, jadi untuk tahap 1 totalnya sekian, seperti yang sudah di list di sini ya. Teman-teman juga bisa merefer ke handoutnya. Jadi key untuk tahap 1 itu besarnya 1131,2 kg per meter. Sedangkan di tahap 2 akibat LL saja ini yang saya perhitungkan, ini ingat bebannya masih dalam kilogram per meter persegi, jadi saya harus kalikan dengan lebarnya berarti ini ya 3200. Jarak jangan dikalikan panjangnya, kalau ini kan panjang bentang, kita harus kalikan ke arah lebarnya, berarti 550 dikali dengan 3,2 meter. Jadi hasilnya ini ya 1600 kg per meter. Oke, jadi bebannya sudah kita tetapkan, beban tahap 1 dan beban tahap 2.
Setelah ini kita bisa mulai beranjak untuk menghitung tegangan yang bekerja di tahap 1 dan tahap 2 untuk sistem yang tidak menggunakan perancah dan sistem yang menggunakan perancah. Kita akan jalan satu-satu dulu ya. Jadi kita akan coba menghitung untuk sistem yang tidak menggunakan perancah dulu. Oke, jadi kita selesaikan nomor 1 untuk yang sistem unsure. Oke, tadi teman-teman ingat bahwa sistem unsure itu berarti tidak ada tambahan topangan ya. Jadi bentangnya itu ya apa adanya, tumpuan bergantung kepada bagian ujung akhir keduanya, panjang bentangnya 4,5 meter. Jadi tumpuannya ya hanya bergantung kepada ini saja, gitu ya. Jadi akan mudah mendapatkan nilai diagram momennya. Semua dalam kondisi momen positif. Nanti kan bebannya tinggal kita kerjakan di tahap 1 berapa, tahap 2 berapa gitu ya. Jadi semuanya akan dapat momen. Intinya teman-teman sudah kebayang dulu pada kondisi yang unsure ini konstruksinya. Jadi kalau diidealisasi dalam bentuk model matematiknya itu ya hanya berupa balok sederhana aja kayak gini. Sendirol, udah kita bisa hitung diagram momennya gampang kayak gini. Momennya semuanya positif. Oke, sekarang kita harus hitung tegangan di tahap 1 dan tahap 2. Karena tahap 1 dan tahap 2 tadi kan sudah paham ya. Tahap 1 itu yang bekerja hanya balok bajanya saja, tahap 2 baru kompositnya. Jadi akan ada perbedaan tegangan. Nanti untuk mendapatkan tegangan total itu harus kita jumlah. Jadi di sistem yang unsure kita akan mengerjakan 2 kali untuk tahap yang pertama. Tahap yang pertama dalam kondisi betonnya masih basah ya. Jadi wet concrete di sini. Kemudian yang perlu kita hitung adalah tegangan. Sebelumnya hitung dulu momen ya. Karena tegangan itu kan, kalau teman-teman lupa, tegangan itu bisa P per A, kemudian ada plus minusnya M per W gitu kan. P per A nya ini udah nggak bisa kita pakai karena luasannya karena beban yang bekerjanya ini kan bukan lagi beban aksial ya. Kalau P per A ini kan untuk kondisi beban aksial. Nah, pada saat bebannya berupa beban transversal, maka kondisi yang M per W yang akan kita gunakan. Jadi yang ini, rumus yang ini akan kita pakai. M adalah momen, W adalah modulus penampang. Oke, kita hitung momennya. Momennya gampang ya untuk kondisi yang seperti ini tadi, karena sistemnya unsure, maka momen maksimum teman-teman bisa peroleh dengan mudah. 8 GL kuadrat gitu ya. Q-nya dari yang ini 1131 8 1131,2, panjang bentangnya 4,5 meter dikuadratkan. Kemudian dihitung lalu dijadikan dalam satuan kilonewton meter. Detailnya silahkan melihat ke handout. Saya akan langsung tuliskan angka akhirnya saja, 29,63 kN meter. Kemudian kita bisa hitung tegangan. Tegangan itu biasanya ditulis dengan simbol sigma seperti ini atau boleh pakai F kecil. Di handout saya nulisnya pakai F kecil. Jadi terserah teman-teman mau pakai sigma boleh, mau pakai F kecil boleh. Oke, kita pakai F kecil saja supaya konsisten dengan handoutnya. Tegangan yang terjadi pada baja saja ya. Ingat, ini betonnya masih basah, maka hanya steel yang bekerja. Steel work alone. Jadi dia bekerja sendirian untuk menahan beban. Maka tegangan pada baja, baik kondisi tarik maupun kondisi tekannya sama. Tahu dari mana? Ya karena dia kan homogin ya. Kalau lupa, saya ingatkan dulu sedikit. Ini sebenarnya materi di mekanika bahan ya. Jadi untuk penampang baja beda soalnya dengan beton ya. Kalau beton kan dia titik beratnya tidak berada di tengah-tengah pas. Maksudnya ini karena penampangnya simetris gitu ya. Tapi kalau beton misalnya penampangnya simetris pun dia titik beratnya biasanya tidak pas di tengah-tengah karena ada pengaruh tulangan gitu. Jadi dia tidak pas di tengah-tengah. Kemudian distribusi tegangannya juga tidak sama. Oke, ini adalah baja, titik beratnya di sini pas ya di tengah-tengah. Maka ketika kita menggambarkan tegangan dari baja ini, misalnya dalam kondisi kasus ini ya, berarti kan
di atas itu, di atas NA nya menerima tekan, bawahnya menerima tarik kan ya. Berarti atasnya tekan min, bawahnya tarik plus, itu dalam besaran yang sama. Aduh, maaf. Besarannya itu sama. Taunya dari mana? Nanti dalam perhitungan saya buktikan ya, kita buktikan bersama-sama. Jadi besaran ini, tegangan tarik dengan tekannya itu sama. Jadi dia akan simetris tegangannya, daerah tekan maupun daerah tariknya. Jadi kalau ini nilainya A MPa, di atasnya juga A MPa, hanya saja yang atas menerima tekan, yang bawah menerima tarik. Oke, sekarang kita buktikan benar nggak sih kalau baja saja itu nilai tegangannya itu dia pasti sama atas dan bawahnya, tension dan compression. Rumusnya kan tadi M per W ini ya, momen dibagi dengan W nya itu adalah modulus penampang, jadi S untuk baja WF nya saja. Momennya seperti yang ada di atas, 29,63 dibagi dengan modulus penampang baja WF. Nanti teman-teman silahkan lihat di handout untuk profil baja ini yang kita gunakan yang 100 berapa kemarin saya lupa, 350 kali 7 kali 11 ya kalau saya nggak salah. Itu nilai modulus penampangnya di arah X ya, kita pakai di sumbu kuatnya aja, itu 7,75 10 pangkat min 6, satuannya meter pangkat 3. Jadi ini kita bagi dengan 7,75 10 pangkat min 6, hasilnya 38,24 MPa. Oke. Jadi nilai tegangannya sama, mau ditarik, maksudnya di wilayah tarik ataupun di wilayah tekan, dia akan bernilai sama. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, nanti mulai kelihatannya berbeda di mana nanti kalau sudah komposit. Atau kalau misalnya beton, di beton tuh juga tidak sama ya. Ini saya ulas sedikit aja untuk kasus beton. Kalau beton kan kita misalnya punya penampang kotak begini saja, itu titik beratnya memang di sini, tapi area yang menerima tekan dan tariknya itu kan beda. Tekannya cuma sekian gitu ya, tariknya kosong karena beton tidak punya kemampuan tarik. Kalau misalnya dikasih tulangan, itu baru dia ada nilai tarik kecil gitu, hanya berupa garis gitu ya, bukan berupa area. Kalau di baja ini karena dia penampangnya homogen, maka ininya tegangannya itu berupa area. Untuk beton hanya bagian atas saja, bagian tekannya saja yang berupa area, sedangkan bagian tariknya hanya berupa garis. Ini kalau teman-teman mau membandingkan ya antara baja dengan beton, baja itu selalu simetris jika penampangnya simetris ya, catatannya ya, ini untuk penampang simetris. Ini juga betonnya saya ambil yang penampangnya simetris. Tegangannya itu jauh berbeda. Tegangan yang terjadi di baja itu menghasilkan tegangan yang simetris berupa luasan, sedangkan untuk beton bagian tekannya ada yang berupa luasan, bagian tariknya pada umumnya 0, kecuali kita berikan tulangan, baru dia punya kontribusi tarik. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi di di tahap 1 udah selesai ya, tegangannya udah kita hitung. Sekarang kita bekerja di tahap yang kedua. Yang kedua ini baru kan betonnya kering ya, jadi dry concrete. Kemudian yang bekerja itu udah komposit, jadi struktur yang bekerjanya sudah komposit, jadi komposit yang workingnya ya. Oke, kemudian kita harus sama prosesnya seperti tadi ya, kita hitung momen maksimum, kemudian hitung tegangan gitu. Cuman sekarang momennya itu agak beda, karena momen di tahap 2 kita kan hanya menggunakan LL ya, hanya menggunakan beban hidup saja. Jadi momen maksimum masih rumusnya masih sama, 1/8 KL kuadrat, hanya saja nilai Q nya yang beda. 1/8, Q nya tadi 1600 dikali dengan 4,5 dikuadratkan, hasilnya 40,5 kilonewton meter. Oke, kemudian kita akan menghitung tegangannya. Nah, tegangannya karena kemarin
di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita kan punya beberapa tipe modulus penampang ya. Kalau teman-teman lupa, kita highlight di sini nih. Modulus penampang yang dihasilkan tuh ada 3. Ada beton menerima tekan, baja menerima tekan, baja menerima tarik. Maka ini akan menghasilkan nilai tegangan masing-masing. Tegangan di beton pada saat menerima tekan, tegangan di baja menerima tekan, tegangan di baja menerima tarik. Untuk tahap 1 tadi nggak ada, karena mereka hanya punya nilai 1 modulus penampang, kan ini doang ya. Modulus penampang baja ya udah ini doang. Tapi ketika sudah jadi komposit, akhirnya ada anak-anaknya gitu ya. Ada yang di daerah baja menerima tekan, beton menerima tekan, baja menerima tarik. Maka konsekuensinya nilai tegangannya juga jadi ada 3. Maka ini untuk memperpendek, beton akan saya tulis sebagai C saja ya. Konkret saya tulis C, kemudian compression juga saya tulis sebagai C, baja saya tulis sebagai S, tarik atau tension saya tulis sebagai T. Jadi supaya pendek ya nulisnya. Oke, kita punya modulusnya ada 3 ya. Beton menerima compression atau menerima tekan. Rumusnya sama, M per W. W-nya dalam hal ini adalah S. Hanya saja untuk yang selain baja itu harus dikalikan dengan modulus penampang. Kalau kemarin kan udah kita hitung Bu, pada saat menghitung S-nya ini kan sudah ada komponen, maksud saya BE-nya itu kan udah kita bagi dengan N ya. Kok sekarang harus dibagi lagi? Itu kan baru penampang. Sekarang yang ingin kita hitung adalah tegangan, maka dibagi lagi dengan N. Jadi S dikali dengan N. Oke, silakan dimasukkan nilai M-nya 40,5 dibagi modulus penampang untuk beton menerima tekan. Kita lihat dari perhitungan sebelumnya 3,08 10 min 3 dikali dengan N-nya 9. Kemarin kan saya bulatkan ke bawah ya. Oke, ini hasilnya 1,46 MPa. Oke, kemudian tegangan yang kedua dalam hal ini adalah baja menerima tekan. M dibagi S. Nah, kali ini tidak perlu kita kalikan dengan N karena sudah di baja sini ya. Oh, tadi kan di beton. Jadi yang selain baja dikonversi dulu ke baja, tapi yang sudah baja nggak usah dikonversi lagi. 40,5 dibagi dengan S-nya ini 0,0415. Hasilnya 0,97 MPa. Kemudian yang terakhir tegangan untuk baja menerima tarik. Momen dibagi dengan S. Jadi nilai masing-masing S-nya ini kita merujuk ke perhitungan sebelumnya ya. Beton menerima tekan, baja menerima tekan, baja menerima tarik, itu nilainya beda-beda. 40,5 dibagi dengan S-nya 1,17 10 min 3. Hasilnya 34,52. Jadi kita punya 2 nih ya, maksud saya dua tahap. Yang pertama tahap 1 dan tahap 2 udah kelihatan bedanya, tegangannya masing-masing beda. Nah, dari sini baru bisa kita gambar. Jadi kita mau dapat totalnya, jadi berapa sih tegangan yang ditahan sama si komposit ini. Caranya kita gambar. Oke, jadi penampang yang kita punya kemarin yang sudah kita hitung ya, sudah kita dapatkan, ini kita gambar. Kemudian jangan lupa letakkan wilayah, maksud saya titik beratnya kemarin ada di yang hijau ini ya, NA nya ini yang hijau. Nah, dari sini kita bisa gambar masing-masing. Yang pertama untuk tahap 1 dulu. Jadi yang tahap 1. Oke, tahap 1 ini cuma punya 1 kan kita ya, cuma punya tegangan tarik dan tekan nilainya sama, besarnya 38,24. Ingat, ini baru baja doang, maka yang akan kita gambar adalah di wilayah yang hitam ini. Jadi dari biru ini ke sini kita tarik garis, ya, anggap aja garisnya lurus ya. Kemudian di wilayah tarik 38,24, yang di atas itu tekan kan ya, berarti minusnya ke, ini terserah mau minusnya ke kanan atau ke kiri ya, saya anggap aja ke kanan. Ini 38,24.
ini ke kiri 38,24. Kemudian kita tarik, ini harus pas titik titik beloknya ya, jadi berpindah dari tarik ke tekannya ini pas di titik berat bajanya itu sendiri. Yang hitam ini titik berat untuk bajanya saja. Ini tahap 1. Oke, ini saya perjelas. Ini tahap 1-nya. Oke. Ya. Kemudian tahap 2. Tahap 2-nya kita pakai warna lain, di jumlah. Ini di jumlah ya. Tahap 2-nya ini ada 3. Nah, tahap 2 karena sudah berupa komposit, maka kita gambarnya sesuai dengan keadaan kompositnya. Komposit kan mulai dari yang merah ini sampai yang hitam ya. Jadi dari beton ditambah baja. Maka nilai-nilai ini yang pertama, beton menerima tekan 1,46. Berarti beton, wilayah beton di atas nih ya. Di tahap 2, sebentar. Tahap 2-nya kita tarik aja dulu garisnya. Maaf ya kalau nggak lurus. Bentar, kita pakai penggaris aja ya. Oke, kemudian ini beton menerima tekan ya. Beton menerima tekan kan daerah yang merah ini. Jadi 1,46 tekanan. Seperti tadi saya sampaikan ya, silakan teman-teman menentukan sendiri. Sebenarnya kalau mau ikut aturan yang benar berarti tanda negatif itu kan berarti ke kiri ya. Pokoknya konsisten aja. Kalau misalnya mau ke kanannya yang positif berarti negatifnya ke kiri. Kalau mau yang ke mau ke kirinya ke kanannya ini yang negatif, maka ke kirinya yang positif gitu. Saya kebetulan pakainya ke kiri ini ya, yang negatifnya ke kiri. Oke, 1,46 di sini, 1,46 kecil aja. Oke, kemudian baja menerima tekan. Baja menerima tekan berarti di garis yang biru ini besarnya 0,97. Kecil di sini ya. Lebih kecil dari yang atas. 0,97. Kemudian baja menerima tarik 34,52 di bawah. Tarik positif ya. Berarti di sini nih. Kira-kira segini. 34,52. Oke, dari sini tinggal kita tarik garisnya. Sini. Nah, kemudian jangan lupa ini adalah titik beratnya di garis hijau kan. Berarti di sini titik beloknya. Tarik dulu ke sana, lalu tarik ke sini. Maka ini untuk tahap 2-nya. Lalu totalnya gimana? Tinggal kita jumlah. Maka totalnya sama dengan totalnya tinggal dijumlah kondisi 1 dan kondisi 2. Tahap 1 dan tahap 2 maksud saya ya. Oke, sama dengan sebelumnya. Kita gambar aja dulu garisnya. Sorry. Oke, kemudian kita jumlah nih. Dari tahap 1 ya. Tahap 1 kan beton menerima tekannya kosong ya, 0. Di sini kan 0, ini enggak ada. Karena kan tahap 1 mulainya hanya dari baja aja, betonnya kan kosong ya. Jadi 0 ditambah 1,46 berarti 1,46. Tarik ke sini 1,46. Kemudian di baja menerima tekan. Maaf tadi saya mudah-mudahan ngomongnya nggak salah ya. Beton menerima tekan 0 ditambah 1,46 1,46. Kemudian baja menerima tekan 38,24 ditambah 0,97. Berarti kan 39, sekian gitu ya. Anggaplah di sini 39, sekian.
Kemudian di bagian tariknya ini dari tahap 1 38,24, di bagian tahap 2 nya 34,52. Kita jumlahkan 38 ditambah 34, berapa nih, 72 ya, 6 ya, 72. Jadi kira-kira segini, 72,7 lah kira-kira ya. Nanti detail angkanya silahkan dilihat di di handout ya. Oke, kemudian kita gambar dari sini, lurus dulu lalu ke sana. Kemudian jangan lupa di garis yang hijau ini, yang berpotongan dengan garis hijau itu harus kena dulu seperti ini, titik beloknya, baru kita tarik ke bawah. Jadi ini wilayah di atas NA itu kan kemarin adalah wilayah tekan, di bawahnya adalah wilayah tarik. Oke. Jadi inilah total tegangannya untuk sistem yang tidak menggunakan perancah. Ini positif, ini negatif. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman, kenapa kok yang bagian atas ini, yang bagian tekan kok bentuknya seperti ini gitu. Yang tadi kan di tahap 2 tadi dari 1,46 ke 0,97 kan harusnya makin mengecil gitu ya. Kenapa kok ini lurus gitu? Jadi sebetulnya cara menghitung yang benar adalah teman-teman harus menghitung per jarak gitu ya. Jadi ini dipotong dulu kecil-kecil, yang atas kan 0 ya, tambah 1,46. Di sini 0 ditambah, ini harus dihitung dulu gitu supaya benar-benar presisi. Nah, ini saya hanya menggunakan pendekatan saja supaya gampang gitu. Jadi saya anggap aja lurus gitu. Padahal kan harusnya ya agak miring dulu ya, agak mengecil dulu linear, baru kemudian membesar di 39 ini. Jadi ini hanya bukan asumsi, penyederhanaan saja supaya menggambarnya lebih mudah. Oke, jadi ini untuk kondisi yang tidak menggunakan perancah. Gambar tegangannya kayak gini. Oke, sekarang kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu sistem yang dengan menggunakan perancah. Oke, sistem yang kedua adalah Shore system. Oke, di sini ketentuan yang saya buat, perancahnya itu saya letakkan pas di tengah-tengah, di tengah bentang ya. Maka strukturnya yang awalnya seperti ini, peletakannya hanya sendiro, lalu karena saya tambahkan peletakan berupa perancah, saya letakkan di tengah gini ya, maka sekarang strukturnya jadi struktur statis tak tentu. Kalau teman-teman gambar diagram momennya itu jadi seperti ini. Ada bagian momen yang negatif, tidak semuanya momennya positif kan, khususnya di titik dimana perancahnya itu diletakkan. Nah, anggaplah B, kemudian di tengah ini nama titiknya ada titik 0 gitu ya. Maka di titik 0 ini momennya adalah negatif kan ya, udah bisa kita tahu. Untuk detail menghitungnya ya tentu saja teman-teman harus mengingat-ingat lagi pelajaran mekanika teknik minimal MT2 ya, mungkin menggunakan persamaan 3 momen. Ini kan gampang ya untuk mendapatkan momen di titik yang tengah gitu. Jadi kalau sistemnya hanya berupa balok, kita mau cari momen di tumpuan tambahannya, bolehlah menggunakan persamaan 3 momen daripada kita menggunakan distribusi momen atau menggunakan metode yang satu lagi ya, saya lupa ya, satu lagi. Pokoknya kita kan di MT3 ada 2 metode itu ya, bisa kita gunakan juga. Tapi untuk yang paling sederhana, misalnya teman-teman mau pakai persamaan 3 momen gitu, ini kan paling gampang ngitungnya gitu ya, itu bisa digunakan. Oke, jadi di sini perhitungannya akan jadi jauh lebih rumit gitu karena sudah melibatkan struktur statis tak tentu. Mungkin pada saat menghitung momen nanti akan sedikit lebih sulit teman-teman untuk mendapatkan nilai momen maksimumnya berapa, momen di titik tertentu itu berapa, dan seterusnya gitu. Itu akan sedikit sulit. Nah, untuk kasus ini karena ini agak spesial, peletakan tambahannya diberikan di tengah,
jadinya kan simetris ya, AO OB ini kan jadinya simetris, maka ada rumus yang bisa kita gunakan langsung untuk menghitung momen-momen yang kita perlukan. Jadi untuk menghitung momen di titik O, jadi ya momen maksimum di O ini kebetulan momennya negatif, jadi saya kasih tanda negatif di atasnya ya. Itu rumusnya adalah 9/128 KL kuadrat. Ingat rumus ini hanya bisa digunakan untuk kasus yang simetris ya. Jadi nanti kalau misalnya saya menggunakan perancah, tidak saya letakkan pas di tengah-tengah, misalnya jaraknya berbeda antara AO dan OB, maka rumus ini nggak bisa dipakai, otomatis nggak bisa dipakai. Maka silakan teman-teman memanfaatkan pengetahuan di mekanika teknik yang sebelumnya ya, mau di MT2 bagian 3 moment equation atau mau pakai di MT3 dua metode yang sudah pernah dipelajari itu juga boleh. Cuma mungkin paling sederhana bolehlah pakai 3M equation ya. Oke, ini 9/128. Kemudian untuk di momen positif maksimumnya ini saya terbalik ya. Ini momen bukan di O ini ya. Jadi momen positifnya yang 9/128, yang negatifnya yang 1/8. Oke, jadi untuk mendapatkan momen positif berarti ada di antara AO dan OB ya. Jadi mungkin kira-kira di sini. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita tidak bisa tahu di mana lokasinya. Jadi di mana letak titik maksimumnya. Ini kan bisa dilakukan teman-teman dengan menghitung dengan metode yang pernah dipelajari di MT1 ya. Jadi saya rasa mungkin nggak ada masalah kalau cuma mau cari di mana lokasi titik maksimumnya. Di sini hanya saya sampaikan berapa momen positif maksimum yang bisa diperoleh. Kemudian momen negatifnya kebetulan pas di tengah-tengah. Jadi di titik O ini itu adalah lokasi momen negatif maksimum. Rumusnya 1/8 KL kuadrat. Oke. Kemudian dari sini kita bisa menghitung tegangan ya, tapi lagi-lagi kita harus bagi di tahap 1. Keterangannya nggak usah saya tulis ya. Tahap 1 yang perlu teman-teman pahami itu hanya kondisi model strukturnya aja. Jadi di tahap 1 nih kayak yang saya gambar di atas, ini tahap 1. Jadi momennya kayak gini, maka momennya akan ada 2. Jadi pada saat menghitung di tahap 1 ini ada momen positif 9/128 KL kuadrat. Q nya sama dengan perhitungan di short system ya. Ini kan cuman unsure system maksud saya. Perhitungan yang tidak menggunakan perancah, dengan menggunakan perancah tidak terlalu banyak merubah beban. Jadi Q-nya masih saya gunakan Q akibat beban konstruksi. Jadi 9/128 dikali dengan 1316 tadi dikali dengan jaraknya 4,5 kuadrat. Jaraknya 4,5 kuadrat benar. Hasilnya 4,03 kN/meter. Oke, sebentar untuk memastikan kita lihat saja di sini ya. L-nya jadi setengah bentang, maaf. L-nya hanya jarak dari A ke O dan O ke B ya. Oke, berarti ini 2,25 kuadrat. Oke. Kemudian momen untuk daerah negatifnya, jadi pas di O ini, titik O ya, itu 1/8 KL kuadrat. Maka 1/8 Q-nya 1316 dikali 2,25 kuadrat. Hasilnya adalah 7,15 kN/meter. Oke, yang harus dipahami oleh teman-teman, untuk kondisi momen positif ini kondisinya sama dengan sistem unsure tadi ya. Jadi di atas NA
itu berarti negatif, maksud saya tekan, di bawahnya itu positif. Nah, untuk yang momen negatif itu akan beda kondisi. Di atas itu positif, di atas NA maksud saya, di bawahnya negatif. Jadi yang atas menerima tarik, bawahnya menerima tekan. Jadi nanti tolong diingat-ingat gitu ya. Pada tahap 1 kita lagi ngitung di mana. Nah, untuk jelasnya mungkin yang ini tadi saya lupa menyampaikan. Ini kita hitung semuanya kan di titik momen maksimum ya, pada saat sistemnya onshore tadi. Jadi ini untuk lebih jelasnya, ini kita hitung tegangannya. Jadi tegangan yang kita hasilkan di sini itu pada X sama dengan 2,25 meter. Karena kan kita hitungnya di momen maksimum ya, pas tengah-tengah. Kalau misalnya di titik yang lain, misalnya di jarak 1 meter dari A gitu ya, ya tentu saja ini nilainya akan beda. Saya rasa teman-teman nggak ada masalah ya menghitung momen di jarak 1 meter. Hitung tegangannya itu kan nggak susah ya, bisa. Tapi bentuknya itu masih kurang lebih kayak gini, sama gitu ya. Tapi nilainya aja yang beda-beda. Nah, ini akan berbeda jauh ketika kita menggunakan perancah. Jadi pada titik dimana kita menghitung di kondisi yang sama ya, di sini di jarak 2,25 ini momennya negatif. Sedangkan tadi di sistem yang tidak menggunakan perancah itu kan momennya positif. Nah, ini kita udah mulai harus mengingat lagi gitu, bahwa di titik yang sedang kita tinjau itu dalam kondisi apa, apakah momennya positif atau momennya negatif. Dalam kasus ini yang short system ternyata momennya negatif, maka nanti kita akan kebalikan menggambar daerah tekan dan daerah tariknya. Jadi pada saat menggambar tegangan, di tarik dan tekannya itu akan berbeda. Oke. Dari sini kita lanjutkan menghitung tegangan. Tegangannya akan berbeda ya. Jadi F untuk compression dan F untuk tension. Untuk kasus momen yang positif ini berarti M per S 4,03 dibagi dengan S-nya tadi 7,75 10 min 6, hasilnya 5,19. Kemudian tegangan untuk yang momen negatif, M per S 7,15 dibagi dengan 7,75 10 min 6, hasilnya 9,24 MPa. Oke. Kemudian kita bisa lanjut menghitung tahap yang kedua. Tahap yang kedua, tolong ingat lagi bahwa ini betonnya sudah kering, berarti kondisi kompositnya sudah bekerja. Yang berbeda kalau sudah kering itu kan berarti perancahnya bisa dilepas. Jadi yang tadi ada di titik O ini, itu ya, di sini titik O itu udah kita buang karena kan udah kering ya, udah nggak perlu kita topang lagi. Kita topang tadi kan untuk proses pengecoran. Oke, karena sudah dilepaskan berarti kembali lagi sistemnya sebagai sistem statis tertentu. Yang berbeda beban yang kita terapkan. Bebannya ini kan ada LL tadi ya. Beban tahap 2-nya kan L. Nah, karena dilepasnya ini perletakan di titik O, maka akan ada gaya tambahan berupa beban terpusat. Beban terpusat dari mana? Reaksi. Ini kan. Di sini kan kalau teman-teman hitung nanti kan ada momen lalu ada reaksi kan di sini ya. Nah, reaksinya ini pindah ke sini, pindah ke titik O ini, itu sebagai beban di tahap 2 itu ya. Jadi nanti prosedurnya kalau yang short itu memang jadi agak lebih panjang gitu, karena menghitung momennya juga tidak sederhana. Kemudian reaksi-reaksinya itu jangan lupa, bagian yang nanti sudah dilepas itu akan jadi beban di tahap yang selanjutnya. Nah, untuk kasus ini karena tadi ya kasusnya simetris gitu, maka menghitung nilai R itu bisa menggunakan rumus
sudah saya tulis di handout ya, ada di handoutnya. Silahkan ini ya, R sama dengan 5/4 QL. Ini ingat ya, hanya bisa digunakan untuk kasus ini saja, karena ini kan kasus simetris ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak simetris gitu, jangan menggunakan rumus ini, pasti nggak bisa, maksudnya nggak akan hasilnya pasti salah gitu. Besarnya 4.500 kg. Oke, dengan adanya konstruksi, maksud saya dengan dilepasnya peletakan, maka kembali ke struktur statis tertentu, menghitung momennya nggak ada masalah harusnya ya, begini. Tapi jangan lupa momen maksimumnya ini ada tambahan dari R-nya, berarti kan momen maksimumnya itu nilainya 1/8 QL kuadrat ditambah P per R ya. Ini ada tambahan si R-nya ini, R ini bagi 2 dikali setengahnya, berarti R/4 ya. Dikali 1/4 P dikali L dikali jaraknya dibagi 4 ya, 1/4 RL gitu ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kalau teman-teman nggak mau ngapalin rumus tuh lebih enak ya, saya juga biasanya agak kagok kalau ngapalin rumus. Silakan melakukan prosedur yang standar aja, ngitung dulu reaksinya, kemudian cari momen di tengah bentang gitu. Ini hasilnya 91,13. Oke, momennya sudah dapat. Ini di jarak di tengah-tengah ya. Ini kan juga sama, kita punya juga nih tadi momen di jarak 2,25 pas di tengah-tengah gitu ya. Sekarang kita hitung F-nya. F-nya untuk komposit berarti kita punya 3 tadi, beton menerima tekan, berarti M dibagi S dikali N, karena ini satu-satunya yang beton ya, maka harus dikali dengan modulus rasio. Angkanya adalah 91,13 dibagi dengan S-nya 3,08 10-3 dikali 9. Ini hasilnya 3,29 MPa. Prosedur yang lainnya silahkan merujuk ke handout ya. Saya tidak tidak detailkan lagi. Teman-teman sudah cukup paham saya rasa. Yang kedua adalah tegangan untuk baja menerima tekan. Menggunakan rumus yang sama dengan sistem yang short tadi, angkanya aja yang diganti. M dibagi S, ini hasilnya 2,19 MPa. Kemudian baja menerima tarik, M dibagi S, hasilnya 77,6 MPa. Oke. Nah, dari sini kita bisa menggambar sama kayak tadi ya. Sudah dapat. Ingat bahwa ini momen ini kan tadi di jarak 2,25 ya. Jadi ini tuh kita baru mau menggambar tegangan di lokasi di mana titik yang kita gunakan adalah jaraknya 2,25 atau pas di tengah bentang, atau dalam hal ini pas di mana perancah diletakkan. Oke, kita akan gambar lagi. Tegangannya. Lakukan prosedur yang sama dengan sebelumnya tadi ya, kita gambar satu persatu, cuman sekarang kita perhatikan baik-baik karena ada nilai
tegangan yang berubah. Maksud saya karena kondisinya adalah momen negatif, maka tekan dan tariknya itu jadi berubah posisi maksud saya ya. Oke, NA-nya di sini di garis yang hijau masih sama. Sekarang kita akan gambar satu-satu mulai dari tahap 1. Tahap 1 ya. Tahap 1 hanya di baja saja, berarti ini yang kita gambar. Oke, perhatikan tadi ya, bahwa ini kan sekarang kita gambarnya di X sama dengan 2,25 meter ya. Ini dicamkan baik-baik bahwa kita sedang menggambar tegangan di tengah-tengah bentang. Momen yang terjadi di tengah bentang itu kan momen negatif. Ini ya. Kondisi yang ini diperhatikan. Berarti atasnya positif, tarik ya, bawahnya tekan. Maka akan ada perubahan. Momen di tengah bentang itu nilainya 7,15, hanya saja atasnya, maksud saya di atas NA itu positif, di bawah NA itu negatif. Atasnya tarik, bawahnya tekan. Jadi akan ada perbedaan. Nilainya nih ya, untuk momen negatif kan ini 9,24. Berarti sekarang kita plot 9,24 ke kiri. Ini 9,24. Lalu yang satu lagi ke kanan. 9,24. Ini garisnya lurus ya, bukan parabolik ya. Ini karena saya gambarnya kurang bagus aja. Jadi yang di atas ini dalam kondisi tarik, bawahnya tekan. Kalau yang tadi kan di kondisi yang sure ya, karena momennya positif, maka yang atasnya tekan, bawahnya tarik. Oke, jadi udah lihat bedanya ya. Di tahap 1 untuk yang sistem dengan peranca, dengan yang tidak menggunakan peranca, ini udah kelihatan. Tegangannya beda. Di atas NA, maksud saya di atas titik beratnya baja itu dia dalam kondisi tarik, bawahnya tekan. Sedangkan di sistem yang sure, bawahnya tarik, atasnya tekan. Kemudian di tahap yang kedua, momen yang dihasilkannya apa? Momen yang dihasilkannya kan positif ini ya. Kalau lupa dilihat lagi di sini, momen yang dihasilkan adalah momen positif. Semuanya positif. Momennya momen positif. Itu ya. Berarti di atas NA, ini kalau ini NA-nya, di atas itu tekan, di bawahnya tarik. Maka kita akan gambarnya kebalik. Di wilayah tekan beton 3,29, atasnya menerima tekan 3,29. Anggaplah di sini ya. Nih, 3,29. Kemudian baja menerima tekan 2,19. Anggaplah di sini 2,19. Kemudian baja menerima tarik 77,6. Anggaplah di sini 77,6. Oke, kita tinggal tarik garisnya. Jangan lupa di NA-nya itu 0, pindah titik beloknya gitu ya. Lalu kita tarik ke sini. Atasnya tekan. Jadi di atasnya NA itu tekan, di bawahnya tarik. Totalnya gimana? Totalnya ya tinggal kita jumlah. Dengan kondisi apa adanya, yang min ya min, yang plus ya plus gitu ya. Kita gambar di sini. Oke. Untuk totalnya, beton menerima tekan di tahap yang satu kan kosong ya, di sini kan 0, kemudian di sini min 3,29, berarti
ke sana 3,29. Kemudian baja menerima tekan 9,24 positif dikurang 2,19, berarti kan 7, sekian gitu ya. 7, sekian di positif ya, berarti pindah di sini nih. Agak panjang dikit deh. 7, sekian. Kemudian di titik belok nih ya, titik belok peralihannya kan harusnya ada ya, ada nilainya. Sama juga dengan tadi nih, tadi saya lupa menjelaskan. Di titik beloknya ini kan harusnya nilainya ada ya, tidak bernilai 0. Ini kan ada nilainya ya, di sini kan ada nilainya, di sini juga, di sini 0. Berarti kan harusnya ada nilainya gitu ya. Jadi kan harusnya tidak pas 0 di sini. Cuma untuk kebutuhan menggambar yang mudah saja, ini anggap saja titik beloknya masih di titik 0-nya ya. Jadi kita anggap penjumlahannya ada 0, walaupun enggak ya, walaupun sebetulnya tidak 0. Ini juga sama. Ini kita anggap saja wilayah positifnya adalah 0, di sini juga 0, maka titik beloknya pas ada di sini gitu ya. Kemudian yang terakhir di wilayah tarik 9,24 min 77,6 plus, jadi plus 77 dikurang 9, 77 dikurang 9 berarti 68 ya, positif, berarti ada di sebelah kiri. Oke, anggaplah di sini 68, sekian. Dari sini tinggal kita tarik aja, kemudian begini ke sana. Oke, ini semuanya nilainya garisnya dalam kondisi lurus ya. Oke, jadi kayak gini. Jadi kalau di gambar ini itu saya tarik dulu gitu, karena ini ya, karena kan di sini sebetulnya ada nilainya ya di tahap 2, jadi dia nggak langsung drastis perubahannya. Jadi kalau saya gambar ulang, di sini 3,29, kemudian 7, lalu di sini 60 sekian tadi ya, 7, ini 68 kalau saya tidak salah, ini 3, sekian. Jadi ini garisnya lurus dulu, walaupun sebenarnya harusnya agak berkurang, lalu saya tarik kemudian ke sana. Nah, ini kenapa kok enggak, di sini kok nolnya enggak ada gitu ya, karena sebetulnya harusnya kan ada nilainya. Begitu juga dengan yang sistem yang unsure tadi ya. Kalau mau presisi ya sebetulnya harusnya kita hitung dulu di sini ya. Di sini kita hitung, berarti kan dari sini mungkin tidak ke titik, harusnya tidak ke titik 0, tapi mungkin langsung ke sini. Jadi mungkin ya, saya pakai warna lain aja. Ini harusnya mungkin seperti ini garisnya. Oke, jadi nanti teman-teman silakan ya, kalau ingin menghitung dengan detail, maksudnya mau memikirkan secara logik itu harusnya ada angkanya, silakan digambar sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tapi sederhananya mendapatkan totalnya itu menjumlahkan kondisi di wilayah 1 dengan di wilayah 2, atau kondisi 1 pada saat basah dan kondisi 2 pada saat sudah kering. Oke, jadi ini sudah selesai untuk di jarak 2,25. Apakah di jarak yang lainnya sama? Enggak. Kalau tadi di kondisi yang unsure ini ya, ini saya bisa pastikan bentuknya nih kurang lebih kayak gini. Kenapa? Karena semuanya kan momen positif ya. Dari ujung yang satu, maksud saya dari ujung betang satu ini ke sini kan semuanya momennya positif. Di tahap 1 maupun tahap 2 itu kan dalam kondisi momennya positif dua-duanya. Jadi yang tahap 1 itu ya begini, tahap 2 juga begini kan ya, sama. Jadi ya gambarnya ya kira-kira kayak begini, sama, nggak ada yang signifikan berubah. Kalau di kondisi yang sure system yang menggunakan menggunakan perancah, ini akan ada perubahan drastis, khususnya di sini. Tahap 1 ketika wilayah yang dikontrolnya, anggaplah ya kita menggunakan kontrol jarak
X-nya 1 meter. Ini momen yang terjadi ini kan bukan lagi momen negatif. Kalau teman-teman lihat di sini, ini jarak 1 meter gitu ya. Kita ambil di jarak 1 meter. Ini momennya adalah momen positif. Maka nanti lihat atau gunakan nilai tegangan ya yang berdasarkan momen positif gitu. Tapi kan ini nilainya nggak presisi Bu gitu ya. X-nya kan kita belum tahu berapa. Betul sekali. Sama juga dengan yang ini ya, kondisi yang short. Ini kan nilai ini, momen maksimum ini hanya bisa nilai gaya ini kan hanya berlaku di tengah bentang. Kalau di bentang yang lain, misalnya di jarak 1 meter kan berarti momennya kan bukan lagi 1/8 K², betul. Jadi memang nilainya pasti berubah. Ya paling gampang ya menggunakan pemahaman teman-teman di MT1 kan pasti udah tahu ya berapa besar. Tapi kan selalu nilainya akan positif gitu. Sedangkan kalau di short system ini akan ada perubahan yang drastis mulai dari positif ke negatif. Jadi ini yang jadi masalah, kita nggak tahu nih jarak negatif, belum tahu dalam ini ya. Ini X-nya berapa yang semuanya ada di wilayah negatif. Jadi di handout ini saya berikan contoh di jarak yang lain, di 1/4 L ya. Jadi saya berikan contoh juga di X sama dengan 1/4 L. Maka akan ada perubahan di sini. Di bajanya itu dia akan kembali seperti ini, di atas menerima tekan, bawah menerima tarik. Tidak saya jabarkan di sini ya, intinya teman-teman bisa mengikuti prosedur yang sudah saya jelaskan barusan. Ada perbedaan yang signifikan itu di tahap 1. Bisa jadi masih negatif, bisa jadi sudah pindah ke positif gitu ya, tergantung jaraknya berapa. Ini kan sebenarnya yang tidak bisa secara akurat kita jabarkan adalah jarak-jaraknya, tapi secara prinsip menggunakan mekanika teknik 1 saya yakin teman-teman bisa menghitung itu. Jadi ini secara global saja. Maka kesimpulannya, setelah teman-teman belajar komposit gitu ya, walaupun dulu waktu di baja 1 juga sudah belajar, teman-teman paham bahwa ada penyederhanaan ketika kita menghitung tegangan pada saat kita menghitungnya P per A gitu kan, itu selalu dianggapnya konstan di sepanjang bentang gitu ya. Kalau masih ingat, ini pada saat ditarik mau di titik mana aja saya potong di sini gitu ya, mau di titik A, B, C itu akan selalu mendapatkan P per A yang sama, padahal tidak. Kalau mau lihat buktinya, nah yang ada di pelajaran kali ini gitu ya, di komposit itu teman-teman akan bisa melihat dengan jelas. Ini pada saat ada M per W, nah ini akan kelihatan ketidakkonstanan nilai tegangan. Jadi sebetulnya nilai tegangan itu tidak pernah sama di titik manapun kita tinjau. Jadi untuk kasus ini ya, karena bebannya kan transversal gini ya. Ini untuk yang unsure aja dulu, yang tidak pakai perancang aja udah kelihatan beda kan ya, pasti akan mendapatkan nilai tegangan yang beda. Momennya mungkin seperti ini, hitung di sini di titik A, di titik B, di titik C gitu, itu akan mendapatkan nilai tegangan yang selalu beda. Ada tegangan di A, ada tegangan di B, tegangan di C gitu ya. Apalagi kalau sistemnya dengan perancah, kita tambahkan perancah gitu ya, makin makin diverse lagi, makin tidak konsisten lagi gitu ya. Jadi sebetulnya teori ini itu sebenarnya tidak tepat gitu ya, tidak konstan, dimanapun pasti berbeda. Untuk kasus gaya aksial memang agak kelihatan susah bedanya gitu ya, karena pada umumnya benda yang ditarik atau yang ditekan itu nggak begitu kelihatan perubahan luasannya ini kan nggak begitu beda. Tapi ketika kita mengkontrolnya atau mengambil contohnya itu pada kasus balok bebannya transversal, ini akan kelihatan dengan jelas momennya di setiap titik beda gitu. Penampangnya mungkin sama gitu, kita anggap sama, tapi momennya kan pasti beda. Kalau di kasus yang aksial ini nggak kelihatan, karena P-nya kan selalu sama, ditarik di mana aja. A-nya mau dianggap berbeda, nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini masih menggunakan asumsi bahwa kita anggap tegangan di semua titik di sepanjang bentang ketika gaya aksial diberikan dianggapnya konstan, walaupun sebetulnya tidak. Kalau mau lihat contohnya ya, kali ini itu adalah contoh yang real gitu ya, bahwa tegangan itu tidak pernah sama di sepanjang bentang gitu ya, selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah.
Oke, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Detail untuk jarak yang lain dalam ini 1/4 L ini sudah saya berikan di handout ya, jadi teman-teman bisa membaca sendiri. Untuk di jarak 1/4 L momennya adalah momen positif, maka momen yang saya gunakan juga momen positif ya. Tegangan yang dihasilkan jadi seperti ini, agak berbeda. Nah, ini lagi-lagi yang beda itu ada di sini ya, titik ininya agak tidak sama gitu. Jadi di NA nya ini harusnya nggak 0 gitu. Ini hanya penyederhanaan saja. Pokoknya intinya ya menjumlahkan tahap 1 dengan tahap yang kedua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.